Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita boleh lagi ada di tempat ini dalam rumah Tuhan. Kita dapat memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa sukacita Tuhan boleh menjadi bahagia kita pagi hari ini. Kita sudah ada di dalam rumah Tuhan, dan satu yang kita yakini bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, sebab di hari-hari ini ada banyak hal yang saudara dan saya hadapi. Ya, ada banyak persoalan, kita bergumul dengan berbagai-bagai cobaan, kita bergumul dengan berbagai-bagai tantangan yang kita hadapi. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, ya, Allah yang dahsyat, Ia hidup. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul, ya, pada waktu Yesus dia bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga, firman Tuhan berkata bahwa Yesus berkuasa karena dia hidup. Nah, sebab itu saudara, kita harus selalu yakin tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Amin. Amin. Ya. Menghadapi kuasa kegelapan sekalipun tidak ada hal yang tidak mungkin kita hadapi, sebab dalam nama Yesus ada kuasa. Ya. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Firman Tuhan berkata kalau ada orang yang dirasuki setan sekalipun, ya, dengan nama Yesus maka setan itu akan pergi. Ya. Jadi saudara, di hari-hari menjelang kedatangan Yesus, kita percaya gereja akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara perlu lihat sekarang, tapi lewat kesetiaan saudara beribadah, kesetiaan saudara memuji menyembah Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita percaya kuasa Allah mengiringi saya dan saudara, mujizat Allah mengiringi saya dan saudara, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi saudara, saya yakinkan kepada saudara bahwa hari-hari terakhir ini yakin bahwa berkat Tuhan itu pasti datang buat saudara. Ya, mujizat, berkat-berkat berkelimpahan pasti kita akan alami, sebab itu janji Tuhan bahwa gereja Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan, bangkitlah dan lihatlah di mana kekayaan dari bangsa-bangsa, ya, Bani Kedar dan Nebaioth akan datang di dalam rumah Tuhan, yang akan jadi persembahan korban. Sebab setiap, ya, semua orang-orang yang petinggi dikatakan di sana, raja-raja akan datang memenuhi rumah Tuhan dan mereka akan mempersembahkan korban. Jadi saudara, berkat itu, berkat bangsa-bangsa sebenarnya ada dalam setiap anak-anak Tuhan. Amin. Itulah berkat Abraham. Ya. Jadi berkat itu milik kita. Tetapi bagaimana cara meraihnya? Allah menginginkan kesetiaan saudara. Allah menginginkan hati saudara yang saudara persembahkan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, hidup yang melayani Tuhan. Dan kalau itu ada dalam hidup ini, saudara akan melihat Allah buka jalan, Allah membuka pintu-pintu berkat. Amin. Lewat usaha sekecil apapun usaha kita, tapi kalau ada Yesus, ada intervensi Tuhan, karena saudara berpaut kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, iblis sekalipun tidak bisa menutup berkat saudara. Karena kalau Allah yang membuka, tidak ada yang menutup. Allah itu sumber segala sesuatu. Sebab itu saudara, hari ini adalah hari di mana kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus, ya, yang
kita ingat bahwa Yesus dia pernah lahir dan dia juga melayani, tetapi dia juga mati untuk dosa-dosa kita. Tapi pada hari ketiga dikatakan oleh firman Tuhan, dia dibangkitkan dari antara orang mati dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. Sebab dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2, janganlah gentar dan gelisah hatimu, sebab aku pergi kepada Bapa, aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan kalau waktunya Tuhan sudah sediakan tempat itu, dia akan datang kembali untuk membawa kamu bersama-sama dengan dia dalam kerajaan surga. Indahnya saudara, kenapa kita mati-matian ikut Yesus? Karena surga itu pasti. Surga itu bukan mudah-mudahan, tapi surga itu sebuah kepastian bahwa orang yang menerima Yesus, yang percaya Yesus, pasti diselamatkan dan surga pasti menjadi milik kita. Amin. Luar biasa saudara. Nah, sebab itu setiap kali kita duduk dalam perjamuan asa yang kudus seperti ini, dalam bulan sekali kita rayakan, ini sesuatu bahagian yang sangat penting. Jadi di antara sakramen yang saudara lakukan dalam gereja, yang penting, salah satu bahagian yang penting adalah perjamuan asa yang kudus ini. Sakramen ini sangat penting. Sebab itu sakramen seperti ini, firman Tuhan berkata, tidak masalah kita berulang-ulang untuk apa? Menikmati tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus seperti ini, karena kita mengingat bahwa Yesus pernah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan saya dan saudara dari kehidupan yang akan binasa, dan dia angkat kita kepada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Dalam Yesaya 53, saudara, mari kita buka bersama-sama. Dalam Yesaya 53 ayatnya yang ke ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, dia berkata begini. Kalau sudah dapat semua, kita baca bersama-sama ayat ini. Yesaya 53 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. 1, 2, 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kepada tanah kering. Ia tidak tampak, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan apa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Haleluya.
Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita melihat ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang diberikan oleh Allah lewat Nabi Yesaya, ya, sekian ribu tahun yang lalu. Ayat ini sudah diberitakan melalui Nabi Yesaya untuk menyampaikan satu berita bahwa akan datang di mana Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, yang akan menebus manusia dari dosa. Sekian lama rentang waktu yang begitu panjang, ayat ini sudah diberitahukan oleh Nabi Yesaya, dan benar bahwa hal ini digenapi ketika Yesus dia datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, dan firman Tuhan berkata dia tinggal di antara kita dengan satu tujuan, bahwa inilah Allah ingin menyatakan kasih-Nya yang besar. Untuk apa? Untuk datang mengangkat manusia yang sudah berdosa ini, menebus manusia yang sudah jatuh dalam dosa, untuk mengangkat kembali dalam kemuliaan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, sebab itu ketika kita duduk menikmati perjamuan seperti ini, maka kita ingatlah kita, ya, bagaimana Yesus dia rela memberikan hidupnya sepenuh-penuhnya untuk hidup saya dan saudara dapat diselamatkan lewat kematiannya di atas kayu salib. Sebab itu firman Tuhan berkata, kalau kita menerima Yesus, kita diselamatkan. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Jadi dosamu yang begitu banyak, ya, mungkin dalam lembaran yang hitam pekat, dan tidak mungkin engkau bisa diselamatkan karena dosamu. Tapi ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau diampuni. Amin. Engkau disucikan, engkau diselamatkan. Nah, sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, bahwa ketika kita percaya menerima Yesus, maka kita sudah diampuni. Menerima Yesus, dibaptis, lahir baru, maka kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Begitu seberapa kita yang akan mengambil keputusan menerima baptisan air, itu adalah langkah yang tepat, saudara. Amin. Haleluya. Ya, siapa yang belum daftarkan nama, daftarkan lagi namanya, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Ketika engkau menerima Yesus, engkau dibaptis, maka firman Tuhan berkata, engkau akan dicatat namamu di dalam buku Al-Hayat, kitabnya Allah. Ya. Setelah Yesus membuka kitab, oh, namaku ada di situ. Tertera di situ nama kita. Haleluya. Sebab itu penting itu baptisan air. Sebab baptisan itu adalah tanda keselamatan, tanda pertobatan. Jadi betapa indahnya kalau saudara yang mengambil keputusan untuk dibaptis, ya, tanggal berapa? 11 nanti, hari Kamis, ya. Dan keputusan saudara itu adalah kehendak Allah. Yesus sendiri berkata kepada Yohanes, yang seharusnya Yohanes berkata, aku tidak layak untuk membaptiskan engkau. Tali kasutmu, membuka tali kasutmu pun aku tidak layak. Yesus berkata,
engkau berkata demikian, tapi ini adalah mengenapi firman Allah. Lakukan baptisan air itu, sebab dengan demikian engkau mengenapi firman Tuhan. Yesus sendiri dibaptis. Mengapa kita tidak, saudara? Ya, sebab itu Ibu Gembala sudah paparkan minggu yang lalu betapa pentingnya baptisan itu adalah lambang dari kematian dan kebangkitan. Pada waktu engkau dibaptis, engkau masuk di dalam air, berarti engkau sudah dikuburkan, kehidupan lamamu dikuburkan, perangai lamamu, tabiat sifat lamamu dikuburkan dalam-dalam. Engkau masuk dalam air, saudara, dan engkau bangkit keluar dari air. Engkau menerima perangai yang baru, engkau menerima kebenaran hidup yang baru. Sebab itu yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Kalau engkau pemarah yang luar biasa pada waktu engkau dibaptis, berani marah-marah, saudara. Amin. Siapa suka marah-marah? Ya, Lofi sudah masuk akal. Saya pun suka marah-marah. Tetapi marah-marah tidak sampai, saudara, matahari terbenam. Katanya kalau kita pun marah seseorang, jangan sampai matahari terbenam. Kalau bisa marah hari ini, jam itu juga, maaf Pak, maafin saya ya Bi, maafin saya nih. Amin. Ya, bagi suami istri, ya, antara pemuda-pemudi, kalau ada yang bikin kesel, ya, bikin gimana ya, yang saling bermaafan, jangan bawa pulang nggak selesai, karena orang terakhir baru harus demikian. Kalau kita sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menerima kebenaran itu, maka kita belajar melakukan kebenaran firman Allah. Seperti Ibu Gembala bilang, jangan lagi merokok, berhenti merokok. Jangan lagi minum-minum, berhenti minum-minum. Amin. Aminnya kurang kalau yang begini kali ya, kecil. Berhenti main judi, berhenti pelesiran kemana-mana, saudara. Lebih baik segala sesuatu berkat Tuhan, saudara, bawa dalam rumah Tuhan, persembahkan dalam rumah Tuhan. Amin. Atau saudara juga bikin saving, tabungan keluarga, isi setiap hari minum, bisa rokok 2 batang 30.000. Aduh, kalau dalam setahun beli BMW, saudara, sudah bisa tabung itu. Ya, daripada uang buat percuma. Kita ke warung sedikit, katanya bikin panas badan, tapi bukan panas badan, pulang miring-miring, saudara, malu. Tapi saya percaya orang yang sudah menerima perangai yang baru, dibaharui oleh firman Allah, dibaharui oleh kuasa Allah, dijamu oleh Roh Kudus, saya percaya orang-orang percaya ini akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, sebab dia sudah diselamatkan, dia sudah dibaharui oleh Tuhan, dia sudah dianggap menjadi anak-anak Tuhan. Kita pewaris hak kerajaan Allah. Saudara mau terima kerajaan Tuhan? Amin. Damai, sukacita. Yang tidak ada yang dapat beri damai kepada kita di dalam dunia ini. Tidak ada yang beri kita sukacita. Hanya Allah di dalam Yesus yang beri kita damai, sukacita. Amin. Sekarang banyak orang sedih, susah. Tapi kalau ada Yesus dalam hati kita, ada Roh Kudus, ada firman dalam hati kita, bagaimanapun keadaan kita tetap bersyukur, sebab sukacita Kristus memenuhi saya dan saudara. Ya, sebab itu saudara, kalau nanti engkau yang menerima baptisan Tuhan, baptisan air, karena engkau bertindak, engkau percaya, dan engkau terima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi, mari saudara, kita
lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan, tapi hidup yang sudah persembahkan kepada Tuhan, biar kita memberi diri melayani. Sebab itu kalau saudara punya talenta, jangan ditutup-tutup, saudara. Ya, ada bakat sini main musik, ya main musik. Kalau ada yang mau bakat nyanyinya, singers, jangan ditutupin. Amin. Tampil, saudara. Saya percaya semua jemaat akan tampil untuk memuji Tuhan. Amin. Memuliakan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Ya. Saya yakin, saudara. Nah, sebab itu perjamuan asa yang kudus adalah sesuatu yang sangat sakral bagi kita. Kenapa? Lewat perjamuan asa yang kudus, kita mengingat bagaimana korban Kristus di atas kayu salib. Dan korban Yesus dikatakan bahwa segala penyakit kita dilalukan, segala penyakit kita disembuhkan oleh pilur-pilurnya, kita disembuhkan. Penyakit dosa ditanggungnya, penyakit kita layak ditanggungnya, saudara. Penyakit apa itu? Penyakit dosa itu terutama. Karena penyakit dosa inilah yang membuat kita renggang dengan Tuhan. Karena penyakit dosa yang membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Penyakit dosa membuat kita tidak diselamatkan, tetapi neraka, hukuman neraka karena penyakit dosa. Sehingga dikatakan penyakit kita layak ditanggungnya. Jadi saudara, kita bersyukur punya Allah. Tidak ada yang lain dalam hidup. Agama tidak menyelamatkan, Kristen pun tidak menyelamatkan. Tetapi kalau kita terima Yesus, kita diselamatkan. Amin. Karena kita jadi pengikut Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Tapi Kristen tidak menyelamatkan, organisasi tidak menyelamatkan. Kristen ya Kristen, gereja Kristen. Tetapi pengikut Kristus, jadi pengikut Kristus, menerima Yesus, pasti diselamatkan. Amin. Dan bersyukur. Sebab tidak ada nama lain dalam kolong langit ini yang diberikan kepada kita untuk diselamatkan, hanya Yesus. Ya, ada banyak yang dipercayai dalam dunia ini, tapi tidak menyelamatkan, saudara. Amin. Banyak aliran yang ada dalam dunia ini, tapi tidak bisa juga menyelamatkan. Tapi hanya satu, ketika orang menerima Yesus, percaya Yesus, dibaptis, maka dia diselamatkan. Dan kita dikatakan pewaris tahta Allah, janji-janji Allah. Jadi saudara, kita ada beberapa jiwa di tempat ini yang mau memberi diri dibaptis di hari-hari ini, ya. Kalau masih ada lagi boleh mendaftar, saudara, ya. Tuhan memberkati kita, ya. Jadi saudara, mari dengan kita duduk bersama hari ini. Engkau datang mungkin dengan berbagai tekanan, kesusahan, cobaan, ujian. Lewat perjamuan asa yang kudus, engkau harus yakin di dalamnya ada kuasa Tuhan yang sanggup menjamah saudara. Yang kita lihat ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Coba satu orang baca, boleh? Bangkit berdiri, baca. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Terus, ya, terus. Ayat 22, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Sampai ayat 37. Baca terus. tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Amin. Apakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia? Ayat 33, siapakah yang akan menuntut orang oleh pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, memuliakan atau kesesatan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. 36, seperti ada tertulis, oleh
sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Dasar, ya. Jadi saudara, apa yang kita mau khawatirkan, takutkan, ya. Yesus dia berikan hidupnya. Jadi apapun masalah saudara, apapun tantangan yang saudara hadapi, penyakit sekalipun, iblis sekalipun yang coba datang mengganggu saudara, ingat, di dalam nama Yesus, amin. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang sanggup menjamah engkau, membebaskan engkau, memberi engkau berkat, memberi engkau kemenangan. Jadi saudara, mari saudara yakin bahwa lewat kita minum dan makan roti adalah tubuh dan darah Yesus, minum anggur, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dikerjakan bagi kita. Ya, kita akan lihat berkat-berkat Tuhan mengiringi kita. Yang penting iman kita, kepercayaan kita tujukan hanya kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Telah kulihat dikasih yang menderita bagi kamu, dengan darahmu bersamaku, diriku hidup menyerahkanmu. Telah kulihat saatnya kami mau masuk dalam persekutuan
bercampur tubuh dan darah. Tuhan, layakkan kuduskan kami Tuhan, dan kami yakin di dalam menikmati tubuh dan darah ada kuasa, ada mujizat, ada pengampunan, ada keselamatan yang Kau karuniakan bagi kami ya Tuhan. Dan kuduskan juga hamba-hamba yang akan melayani kami dengan perjalanan asa kudus itu. Kami percaya Engkau sudah jamah kami semua. Kami mau menikmati tubuh dan darah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu.
Kami sudah berdoa di hadirat Tuhan, sudah minta jemaat Tuhan atas hidup kita. Haleluya Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan tidak pernah berubah. Kuasa yang ada dalam kehidupan kami tidak akan pernah berubah. Engkau berikan itu kami. Kalau Engkau datang dengan berbagai beban lewat perjamuan ini, saudara yakin bahwa ada mujizat yang Engkau akan alami hari ini, ada pertolongan yang Engkau akan alami hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tinggi roti di atas kepala kita. Haleluya. Haleluya. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat anggur di atas kepala. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Amin, amin, amin. Amin. Kami percaya Tuhan yang tiada Amin. Kami percaya Tuhan menyatakan berbaru rumah daya. Kami berdoa kepercayaan dan menjadi setiap orang kami. Kami akan Tuhan dengan ini menjadi setiap apa dia betul. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebenarnya Yesus korban sudah kerjaan Tuhan. Amin. Setiap tingkatan mekanisme kau menerapkannya bagi kehidupan kami. Ya Yesus. Bahkan yang belum sempat terjadi. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Benar, silakan duduk saudara.
Terima yang sudah melayani hari ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang, berjalan berkendaraan, tibakan kami dengan selamat sejahtera di tempat kami masing-masing Tuhan. Kembalikan minggu depan kami boleh bersekutu lagi di tempat ini, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Jemaat-jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah dan pulanglah dengan berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan kekuatan Roh Kudus menjadi bagian kita saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapa,